Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Wardah dari STK 23, berasal dari jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi di sini aku akan menemani kalian selama beberapa hari ini gitu ya, dari kemarin. Nah, jadi kita lanjut aja. Sekarang, pada sesi ini tuh kita akan membahas tentang penyesuaian dalam lingkungan sosial. Kalian tahu gak sih? Pasti tahu lah. Manusia itu adalah makhluk sosial. Bener kan? Itu pasti udah diperkenalkan dari SD ya. Jadi manusia itu makhluk sosial, dimana kita tuh pasti butuh orang lain gitu dalam kehidupan kita. Dan juga kenyataannya tuh emang ada tantangan untuk bisa membangun hubungan sosial dengan orang lain itu. Tidak semulus itu gitu ya. Nah, jadi buat rekan-rekan, apalagi buat rekan-rekan saat ini gitu, kalian memasuki lingkungan yang baru, dunia baru gitu ya. Jadi pasti kalian punya tantangan untuk apa ya? Membangun suatu relasi dengan teman-teman yang baru untuk melanjutkan suatu pendidikan di kuliah ini gitu. Nah, untuk itu, tapi kalian tuh apa ya? Pasti punya pemikiran nggak sih kayak kalau mulai jadi mahasiswa ini mulai individualis gitu kan? Ya nggak? Nah, jadi kayak supaya rekan-rekan ini lebih kebayang dengan situasi yang akan kalian hadapi ke depannya, mari kita tonton video ini. Oke, karena kalian udah menonton video ini, bisa kalian apa ya simpulkan ya sih kira-kira apa ya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan video yang tadi udah kalian nonton? Boleh dong satu orang dulu. Oke, oke silakan kamu. Bener banget, bener banget. Oke, terima kasih. Jadi bener banget sama apa yang dibilang sama teman kalian. Jadi kalian tuh dalam apa ya berkomunikasi atau membangun relasi dengan orang baru, kalian tuh nggak segampang itu gitu loh. Susah, susah banget gitu. Kayak contohnya Zahra tadi, dia susah banget kenalan sama orang baru gitu. Bahkan dia tuh kayak merasa kurang percaya diri atau out group gitu ya. Oke, dan kalian tuh nggak ngerti sama bahasanya gitu loh. Bagi kalian yang berasal dari luar Jawa, datang ke Jawa, kalian tuh kebanyakan pasti nggak tahu apa sih bahasa mereka itu loh, apa sih nggak paham gitu ya. Makanya kadang ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai lo gue gitu ya, yang kayak kalian nggak biasa dengan bahasa itu gitu. Tapi apa ya, biar kalian lebih ngerasain gimana gitu loh cara interaksi sama rekan-rekan kalian yang baru ini ya. Biar lebih kenal lagi, mari kita main games. Jadi gamesnya apa sih Kak? Gamesnya itu untuk mendapatkan suatu personal information. Nah, jadi kalian tuh nanti akan dapat tantangan dengan apa ya? Kalian tuh berbincang-bincang dengan pasangan gitu. Sebelumnya, mari kita membuat pasangannya. Oke, jadi silahkan berpasangan dua-dua dengan sampingnya. Dimulai dari kamu berdua dengan kamu berdua dengan kamu berdua dengan kamu, dan seterusnya ya. Nanti yang ganjil atau yang sendirian gak dapat pasangan, bisa langsung angkat tangan aja. Nanti aku akan berpasangan dengan kalian sebagai ini kita ngobrol-ngobrol lah, curcol, curcol. Oke? Oke, udah berpasangan semua? Aman, aman? Aman, oke. Nah, jadi nanti gamesnya itu kalian pasang-pasangan. Jadi, setiap pasangan itu ada dua. Nah, nanti tiap pasangan itu akan membahas topik yang udah ditentuin. Jadi, topik yang udah ditentuin itu nanti selama 10 menit aja. Nah, jadi kalian tuh harus ngobrol dan dapat info secara personal yang udah ditentuin tadi gitu. Sebenarnya topik yang akan dibahas itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang perjuangan dan proses masuk ITB. Yang kedua tentang pengalaman berkesan gitu loh dari lawan bicara kalian. Yang ketiga tentang cita-cita dan impian yang ingin lawan bicara kalian ini capai gitu. Nah, tapi ada syaratnya. Jadi nanti misal pasangan nih, antar pasangan tuh harus beda. Jadi kayak misal aku membahas tentang topik satu dan partnerku ini membahas tentang topik dua. Jadi nggak boleh sama-sama membahas tentang topik satu gitu. Jadi nanti kalian dalam suatu obrolan tuh membahas dua topik. Dan dua topik ini dibahas selama 10 menit. Oke? Aman guys? Oke. Nah, sekarang silakan kalian membahas topik ini selama 10 menit.
Nah, waktunya sayangnya udah habis ya, tapi sepertinya lagi seru-serunya nih mau ngobrol. Tapi waktunya udah habis, mau gimana lagi. Jadi, selanjutnya kalian harus siapin alat tulis dan juga sticky notes. Yang udah aku bilang sebelumnya ya, spek yang harus dibawa gitu. Jadi, kalian nanti akan menuliskan kelebihan dan hal apa sih yang perlu ditingkatkan dari lawan bicara kalian gitu. Nah, pasti kan tadi dalam mengobrol, dalam membangun interaksi, itu pasti ada beberapa kelebihan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dari lawan bicara kalian. Kalian tuliskan itu di sticky notes, dalam satu sticky notes aja. Kalau misal nggak cukup juga lebih nggak apa-apa. Nanti kalian tuliskan di situ, aku beri waktu 3 menit. Oke, silakan. Nah, karena waktunya udah habis, silakan kalian berikan kepada lawan bicara kalian. Tukeran aja, tukeran-tukeran, barter-barter. Oke, udah tukeran semua, udah bertukar semua. Oke, karena udah tukeran semua, jadi kalian sekarang balik ke kursi duduk masing-masing karena udah tukeran nih. Oke, udah pada duduk di tempat masing-masing. Selanjutnya kita mau ngapain ya Kak? Mau ngapain lagi? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi social adjustment, kita harus mengisi worksheet dulu. Oke, aku bagiin kertasnya ya. Nah, kalian harus mengisi worksheet ini selama 7 menit. Dan nantinya kalian itu akan mengisi worksheet ini secara individualis karena bertujuan untuk mengenali strategi, kesulitan, dan tantangan kalian dalam melakukan interaksi dengan situasi baru sebagai langkah awal membangun relasi. Jadi kalian isi sesuai diri kalian masing-masing aja gitu ya, nggak usah saling mencontek, oke? Awas aja ya ada yang ketahuan. Nanti kalau ada yang mengalami kesulitan langsung bilang aja sama aku nanti akan keliling gitu ya. Jadi silakan mengisi worksheet selama 7 menit. Nah, tadi kan udah mengalami tantangan berupa ngobrol sama temennya, udah ngisi worksheet juga ya. Jadi kalian tahu dong apa sih kesimpulan dari kegiatan yang udah kalian lakukan tadi. Nggak mungkin dia rangkaian sepanjang itu kalian apa ya nggak ada kesimpulan apa-apa gitu kan ya. Kira-kira ada yang bisa ngumpulin nggak apa yang tadi udah kita lakuin sama kegiatan ini? Oke, kamu silakan. Bener banget. Jadi di permainan kali ini tuh kalian tuh sebenarnya diberi kesempatan untuk merasakan langsung gitu loh pengalaman dalam membangun situasi sosial yang baru. Jadi kalian tuh tadi pasti kalian membuat strategi-strategi gitu kan ya, buat kayak gimana sih caranya pas membuat situasi sosial yang baru dengan orang lain gitu loh, yang enggak kalian kenal. Jadi makanya kesimpulan tujuan dari permainan tadi itu untuk biar kalian ngerasain langsung gitu loh adalah pengalaman untuk membangun sosial lingkungan yang baru. Kalian akan menemukan kesulitan, kalian akan menemukan strategi gitu loh, biar pembelajaran kalian tuh mengalir terus, seru terus gitu. Terus kalian akan melakukan adaptasi biar dapat melaksanakan tantangan tersebut. Nah, selanjutnya dalam menjalankan peran kita sebagai mahasiswa, tentunya kita itu pasti ada momen di mana kita tuh kayak butuh bantuan dari orang lain, itu pasti banget. Karena kayak dalam hidup bulan ini tuh kayak bantuan sosial tuh salah satu strategi yang bisa kalian hadapi gitu loh dalam menghadapi tantangan untuk menjalani perkuliahan di perguruan tinggi ini gitu. Kalau kalian dalam tekanan, kalian tuh bisa banget untuk cari dukungan sosial. Nah, dengan cara seeking social support. Jadi nantinya tuh kalian bisa melakukan bentuk-bentuk berupa nasihat, berbagi perasaan, pemikiran, atau minta bantuan orang lain gitu. Kira-kira bentuk-bentuk apa lagi sih yang kayak bakal kita butuhkan sebagai seeking social support? Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video ini. Nah, videonya udah selesai. Aku pengen tahu deh, kira-kira apa sih yang kalian simpulkan dari video pembelajaran yang udah kalian tonton yang panjang ini gitu ya? Apa sih kira-kira ada yang bisa nyimpulin nggak ya? Ya boleh kamu. Bener-bener. Oke, pintar banget. Sip, sip, pintar banget.
Nah, jadinya itu kalau kita kaitkan dengan video pembukaan awal yang Zahra tadi, yang dia kan tidak bisa menghadapi kesulitan dia dalam membangun lingkungan sosial yang baru. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa dia itu nggak bisa menghadapi kesulitan tersebut gitu loh? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Boleh kamu? Benar banget. Jadi kenapa dia itu nggak bisa dalam menghadapi kesulitan tuh? Karena dia itu apa ya? Dia tuh selalu menghindari kontak sosial gitu loh dengan orang lain. Kayak dia tuh selalu menarik diri. Kayak dia tidak mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain. Bener banget. Bener-bener. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak dia tuh apa ya, menarik diri, tidak mau mulai berinteraksi. Jadinya dia akan kebingungan sendiri gitu loh. Jadi kalian jangan kayak Zahra ya teman-teman. Jangan seperti Zahra, oke? Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita apa ini ya teman-teman? Kita harus, ya pokoknya jangan sampai seperti Zahra ya. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, kita berhitung dulu dari 1 sampai 6. Jadi nanti sistemnya satu dari kamu sampai 6, terus mengular ya sampai pojok sana. Nanti, oke, berhitung dulu. Oke, udah dapat semua? Ada yang ke skip atau belum dapat? Kan? Oke, udah dapat semua. Nah, jadi nanti kalian berkumpul dulu sekarang sama teman-teman sekelompok kalian. Jadi yang satu berkumpul dengan satu, yang dua berkumpul dengan dua, dan seterusnya. Satu di sini, dua di belakangnya, tiga di belakangnya, empat, lima, enam. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti ini yang bersama kalian sekarang, itu adalah teman kelompok kalian ke depannya. Untuk sesi selanjutnya maksudnya. Oke. Nah, jadi nanti kalian tuh kira-kira bakal ngapain sih gitu ya. Jadi kalian nantinya akan apa ya? Hmm, kalau kalian selain kalian berhubungan sosial, kalian tuh juga apa ya punya dampak positif gitu loh. Jadi kayak bukan cuma hubungan sosialnya doang yang bagus, tapi proses untuk hubungan sosial itu juga penting gitu loh. Tapi kalian tuh kan pasti menghadapi suatu dampak negatif atau kayak suatu proses yang negatif gitu ya. Contohnya kayak persaingan, kontroversi, konflik, kayak perbedaan pendapat itu kan bisa membuat suatu konflik gitu ya, suatu hal yang negatif. Jadinya kalian tuh antara kalau nggak kalian akan sangat pasif atau nggak kalian tuh akan agresif gitu. Dan hal ini tuh patut kalian hindari. Hal ini tuh sangat negatif ya teman-teman. Jadi kayak harus banget kalian hindari. Nah, kira-kira gimana sih cara menghindarinya gitu ya? Caranya adalah dengan kita berlatih teknik asertif, oke? Teknik asertif. Ya. Nah, teknik asertif itu apa dan gimana sih cara melakukan teknik asertif? Kita tonton videonya terlebih dahulu. Check it out. Jangan lupa mencatat ya, boleh bang. Oke, udah selesai, videonya panjang, lumayan. Pasti kalian udah tahu apa itu teknik asertif, gimana itu teknik asertif, gitu kan ya. Jadi sekarang kalian akan mengerjakan suatu kasus secara berkelompok. Yang nantinya dalam kasus tersebut tuh kalian harus menonton videonya, gitu. Jadi kalian harus menonton video yang nantinya akan kalian dapetin pas sebagai kasus untuk kalian diskusi secara kelompok. Kalian tonton dulu videonya ya. Oke. Nah, nantinya rekan-rekan tuh akan melakukan suatu role play. Jadi kalian tuh akan diskusi dan buat naskah tentang kasus yang akan apa ya akan aku berikan ke kalian gitu dalam video yang merujuk pada video teknik asertif tadi. Jadi kalian kayak bikin video apa bikin naskah gitu ya, naskah lanjutan dari kasus yang nantinya akan kalian dapatkan tapi berdasarkan dengan teknik asertif gitu. Oke, paham? Nah, waktu diskusi dan buat naskahnya itu nanti akan berjalan selama 10 menit. Dan nantinya akan tiap-tiap kelompok tuh memerankan naskah yang udah kalian buat di depan teman kalian selama 5 menit. Nah, teman-teman yang tidak tampil atau tidak berperan nantinya akan memberikan penilaian ke teman yang lainnya berupa range dari 1 sampai 3, di mana 1 ini yang paling rendah dan 3 yang paling tinggi. Dan nantinya skornya akan diakumulasi di akhir. Kira-kira ada apa? Tidak tahu, oke?
Lanjut. Nah, untuk kasusnya sendiri bisa kalian scan di sini. Silakan silakan di scan ya teman-teman. Oke, silahkan kalian mulai diskusi dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Oke, karena waktu 10 menitnya udah habis, jadi saatnya kita tampil. Dimulai dari kocok kali ya, atau memimpa. Oh iya deh, setiap perwakilan maju aja ya. Setiap memimpa. Oke, udah memimpa. Kelompok tiga yang pertama dan selanjutnya. Jadi nanti langsung aja tampil di depan ya selama jadi 5 menit. Yang lainnya jangan lupa penilaian ya. Oke, karena semua kelompok udah tampil, aku mau sharing-sharing nih sama kalian. Kira-kira apa sih yang kalian rasain pas tadi kalian ngelakuin role play gitu kan ya? Coba ada yang mau menceritakan nggak gitu? Apa sih yang kalian rasakan gitu, tadi waktu role play di depan teman-teman kelasnya gitu kan ya? So, boleh satu orang. Ya, kamu silahkan. Oke, selanjutnya aku lihat skornya deh. Aku mau lihat skornya. Ini ada yang kasih temannya nilai satu, ada yang kasih temannya nilai tiga gitu ya. Kira-kira kenapa sih kalian kasih penilaian tersebut? Kenapa kalian ngasih penilaian tersebut gitu? Coba ada yang mau menjelaskan kenapa kalian memberi penilaian sesuai yang kalian nilai tadi? Oke, boleh kamu? Oke. Oh, ternyata seperti itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, buat skor tertinggi bisa kalian lihat sendiri ya dari kelompok 4. Oke, jadi dari kelompok 4 boleh banget perwakilannya maju ke depan buat menjelaskan gimana sih strategi kalian gitu ya dalam membuat naskah. Kayak kok bisa kalian tuh dapat nilai tertinggi gitu loh daripada teman-temannya? Gimana sih strategi kalian gitu loh? Teman-temannya kan juga pengen ya dapat strategi tertinggi. Salah, dapat skor tertinggi gitu loh. Gimana sih cara kalian buat bisa susun naskah, buat memperagain dengan enak gitu ya. Jadi teman-temannya kasih nilai kalian tertinggi. Boleh. Oke, bener banget. Wah, keren banget sih. Ternyata bener gitu ya strateginya. Makanya dia bisa dapet skor tertinggi gitu kelompoknya. Apresiasi dulu buat kalian semua udah memerankan, udah menjelaskan, udah menyimpulkan, udah memberikan strategi. Wah, keren, keren. Kalian semua keren, Paul. Jadi kegiatan bermain peran itu sebenarnya memberikan kesempatan pada kalian semua untuk bisa berlatih gitu loh secara langsung gimana sih cara menggunakan teknik asertif, gimana ke depannya. Semoga kalian tuh bisa terlatih gitu loh dalam kehidupan untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan dimulai dari kegiatan di sekarang ini. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Nah, permainan peran tadi, sayangnya, permainan peran tadi itu adalah akhir dari penyesuaian dalam konteks sosial. Setelah ini kita akan membahas tentang penyesuaian dalam konteks personal. Jadi nggak berhenti di sini ya, kita masih lanjut. Cuman dalam konteks sosial udah sampai berperan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang konteks personal. Sebelumnya, boleh dong satu perwakilan, sumpah ini satu perwakilan ya, sumpah ya, satu perwakilan buat sampein gimana sih kalimat yang kayak menggambarkan tentang sesi penyesuaian dalam konteks sosial ini. Kayak gimana menurut kalian, apa ya, konteks sosial ini gimana gitu. Boleh? Boleh kamu. Silakan. Wah, keren banget. Terima kasih sudah memberikan satu gambaran. Oke, jadi seperti itu saja dari konteks sosial ini. Selanjutnya kita next ke personal emotional adjustment.